Vina duduk di depan piano dan mulai memainkan beberapa lagu yang diketahuinya. Tetapi setelah bermain agak lama, Vina mulai merasakan sakit dan tidak enak pada jari-jarinya. Alkisah. Cerita kali ini mengisahkan seorang anak perempuan dan piano tuanya yang terkutuk. Vina, seorang anak perempuan yang sangat suka dengan musik klasik. Musik klasik sangat identik dengan alunan suara merdu dari piano, sehingga membuat Vina sangat mengidamkan menjadi seorang profesional bermain piano. Ma, Pa, aku mau les piano. Nanti Vina, kamu selesaikan dulu saja sekolahmu, itu lebih penting. Iya sayang, kamu kan tahu les piano cukup mahal. Nanti ya. Vina seringkali merengek kepada orang tuanya agar bisa belajar bermain piano. Tapi selalu ditolak dengan alasan biaya. Sampai pada suatu hari, Vina yang sedang jalan-jalan bersama orang tuanya melihat sebuah papan yang bertuliskan, Pa, beliin aku piano please. Nggak usah les nggak apa-apa deh, beliin aja ya, please. Vina, kamu kan tahu keadaan kita. Nggak bisa beli barang aneh-aneh. Apalagi piano yang mahal. Please, Pa. Vina terus merengek dan memohon. Udah, kita lihat ke sana aja yuk. Iya, paling nggak kita masuk lihat-lihat yuk ke tokonya. Boleh ya, please. Cuman tanya-tanya aja kok. Ya. Please. Setelah cukup lama merayu, kedua orang tua Vina akhirnya melemah. Mereka bertiga memasuki toko yang menjual piano itu. Ketika masuk, mereka melihat sebuah piano tua yang besar dan megah. Vina langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ada yang bisa saya bantu? Nenek pemilik toko itu datang dan bertanya kepada mereka dengan sopan. Kami melihat papan di depan, Bu. Pianonya dijual. Iya, betul. Bapak tertarik? Iya, Nek. Bagus banget pianonya. Anak saya suka dengan piano. Berapa ya kira-kira harganya, Bu? Oh ya? Karena sesama penggemar musik, Ibu kasih harga 100.000 saja. Hah? Berapa, Nek? Vina bertanya dengan nada kaget. 100.000, Nak. Pa, boleh beli ya. Harganya cuma 100.000. Vina dengan semangat mendesak ayahnya untuk membeli piano itu. Maaf, Bu. Bukannya tidak percaya. Saya hanya bingung. Kenapa bisa murah sekali? Sebenarnya, piano itu saya temukan di tumpukan sampah. Kondisinya rusak cukup parah. Kebetulan saya ada kemampuan untuk memperbaikinya. Jadi ya seperti ini keadaannya. Masih bisa dimainkan, tapi sudah kadaluarsa. Seperti saya. Ibu bisa saja. Masih kelihatan kuat dan sehat kok. Ya sudah, saya beli ya, Bu. Ayahnya pun mengurus transportasinya dan mengangkut piano itu ke rumah mereka dengan hati-hati. Sewaktu pianonya datang, ayahnya mengundang keluarga dan kerabat untuk makan malam di rumah mereka. Sekalian untuk menunjukkan bakat anak perempuan mereka yang bisa dibilang cukup pandai bermain piano. Vina duduk di depan piano dan mulai memainkan beberapa lagu yang diketahuinya. Tetapi setelah bermain agak lama, Vina mulai merasakan sakit dan tidak enak pada jari-jarinya. Orang tuanya yang tidak mau mengecewakan para tamunya memaksa Vina bermain sepanjang malam. Vina merasa sangat capek. Bahkan ketika pesta selesai, ayahnya harus menggendong Vina ke kamarnya. Besok paginya, Vina merasa tidak ada energi sama sekali, lemas dan capek.
Orang tuanya pun membolehkan Vina untuk tidak sekolah dan istirahat di rumah. Untungnya, beberapa hari kemudian, Vina kembali sehat. Dia langsung duduk di depan piano barunya itu dan berlatih. Anehnya, setiap kali Vina memainkan piano tua itu, jarinya terasa sakit dan tidak enak. Vina berusaha untuk mengacuhkannya dan terus bermain walaupun sakit dan tidak enak. Apalagi rasa sakit itu tidak berlangsung lama, hanya sesaat dan hilang. Seiring berjalannya waktu, Vina perlahan bertambah kurus dan lemah, sering tidak masuk sekolah karena kecapean. Yang dilakukannya hanya main piano. Sampai suatu hari, salah satu kunci pianonya rusak. Ayahnya pun menelpon toko itu dan memanggil nenek pemiliknya untuk memperbaikinya. Aku bisa baikin pianonya, tapi aku harus sendiri di ruangan itu. Prosesnya cukup rumit dan butuh konsentrasi yang tinggi. Jadi jangan ada yang masuk pas aku lagi baikin. Kalau enggak bisa. Mereka semua menuruti permintaan nenek itu dan menunggu dengan sabar di luar. Tidak lama, nenek itu keluar dan memberitahu bahwa pianonya sudah diperbaiki. Dia pun berpamitan. Vina kembali berlatih dengan piano tua itu, dan makin lama, berat badannya makin turun. Vina menjadi sangat kurus, pipinya masuk ke dalam, dan badannya seperti tengkorak, hanya tulang dan kulit. Tidak lama, Vina bahkan mulai kehilangan kemampuannya untuk berjalan. Dia terpaksa berhenti sekolah. Orang tuanya harus menggendong Vina ke kamarnya setiap hari. Tetapi, walaupun mengidap penyakit yang misterius, Vina tidak pernah berhenti berlatih di piano tuanya. Setelah beberapa hari, salah satu kunci pianonya rusak lagi. Orang tua Vina pun memanggil nenek itu kembali. Ingat ya, saya butuh konsentrasi yang tinggi. Jadi jangan ada yang masuk. Neneknya kembali mengingatkan. Tetapi kali ini, ayahnya tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia mengintip ke dalam, ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh nenek itu. Ayahnya melihat nenek itu membuka sebuah pintu rahasia di piano itu dan mengeluarkan sebuah guci. Apa itu? Pikir ayahnya. Lalu, nenek itu membuka guci itu dan mulai meminum isinya. Ayahnya syok bukan main. Melihat guci yang penuh dengan darah itu diminum dengan lahap oleh nenek itu. Ayahnya dengan segera menelpon polisi dan menangkap nenek tua gila itu. Setelah dilakukan investigasi, mereka menemukan banyak keanehan pada piano itu. Di tombol-tombol pianonya ada jarum kecil yang tak kasat mata. Jadi ketika Vina bermain piano itu, jarum itu akan menusuk jarinya dan mengambil darahnya. Darah yang diambil mengalir melalui selang kecil dan dikumpulkan di sebuah guci tua. Setiap kali guci itu penuh, maka salah satu kunci di piano itu akan rusak. Ketika nenek itu dipanggil untuk memperbaiki pianonya, dia akan datang dan meminum habis darah yang terkumpul di guci itu. Setelah mengetahui penyebab dari semua yang anaknya alami, ayahnya penuh dengan angkara murka. Dia mengambil sebuah kapak dan mulai mengayunkannya dengan keras ke arah piano tua itu. Seakan ingin memusnahkan benda terkutuk itu. Di tengah-tengah pelampiasannya itu, ayahnya sadar ada yang aneh keluar dari dalam pianonya. Apalagi itu? Ayahnya menemukan sebuah bungkusan berwarna putih seperti guling kecil. Karena penasaran, ayahnya membuka perlahan-lahan kain pembungkusnya. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar keras dari dalam bungkusan itu. Ayahnya yang syok berat hanya bisa membuka dengan cepat. Dan apa yang didengarnya benar. Di dalam bungkusan itu, ada seorang bayi perempuan yang sedang menangis. Lalu, Pa, Vina, Pa, Vina baru saja meninggal. ibunya membawa berita buruk sambil menangis. Belum sempat ayahnya memproses berita itu. Polisi yang baru saja menangkap nenek itu datang dan memberitahu sebuah kabar. Permisi Pak,
Kami mau memberitahu Bapak, nenek itu baru saja mati di sel tahanan.